Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam jumpa lagi dengan saya, Roma Andang Binawan, dalam sesi ORK tanggal 24 Mei tahun 2020. Kita akan merenungkan bacaan-bacaan yang juga akan kita dengarkan di dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini, di mana kita memang mau bersyukur kepada Tuhan, bersyukur pula atas segala macam kehidupan, bersyukur untuk segala macam kesertaan yang kita terima. Dan supaya kesertaan Tuhan di dalam sabdanya pada hari ini semakin kita resapkan, mari kita buka hati kita berdoa lebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan, sekali lagi kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Bukan hanya sekedar agar kami nikmati, tetapi kami dapat memeliharanya dan mengembangkannya sedemikian rupa supaya tumbuh dan berbuah. Dan Engkau pun mengajak kami memupuk hidup itu. Pada hari ini Engkau memupuk hidup kami dengan sabdamu, yang ingin kami dengarkan, yang ingin kami cecapi, yang ingin kami renungkan, supaya masuk di dalam kesadaran batin dan jiwa kami, dan mewujud di dalam tangan dan kaki. Maka bukalah hati kami senantiasa ya Tuhan, supaya pupuk rohani itu sungguh-sungguh menyuburkan jiwa kami, dan kami dapat tumbuh dan berbuah seperti yang Kau kehendaki, menjadi pujian bagimu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara terkasih, para sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari ini kita akan mendengarkan dua bacaan pertama dan satu bacaan Injil seperti yang lazim pada hari Minggu. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai 14. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus dan Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Dengan sehati, mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur tanggapan. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku.
Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bahagia aku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan, seturut firman-Mu carilah wajahku. Bahagia aku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Petrus, bab 4 ayat 13-16. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan. Kita lanjutkan dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, sabda Tuhan. Aku akan datang lagi dan hatimu akan bersuka cita. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1-11a. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini tentunya adalah sebuah pengingat bagi kita bahwa memang Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan adalah sumber sukacita kita. Dan itulah yang sebenarnya perlu kita persiapkan dengan membuka hati lebih lebar lagi. Kata membuka hati lebih lebar lagi sering saya jadikan rumusan dari kata berdoa. Dan itulah yang juga terjadi di dalam bacaan pertama, Kisah Para Rasul, di mana para murid berkumpul dan berdoa. Yang lebih menarik lagi adalah bahwa mereka bertekun di dalam doa bersama dengan Maria, Ibu Yesus. Peristiwa itu sangat menarik. Karena memang berkali-kali saya menyebutkan, karena memang itu salah satu yang penting di dalam iman kita sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristiani, yaitu berdoa seperti Maria. Maria menyertai kita, maka berdoa bersama Maria. Itulah yang kita lakukan pada waktu berdoa Rosario. Para murid berdoa itu bukan hanya memohon, bukan hanya meminta, tapi disertai oleh Bunda Maria, karena Maria adalah orang beriman, teladan. Orang beriman yang mengajari kita membuka hati, sehingga dia berani mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi membuka hati itu agar kehendak Allah yang terjadi pada kita. Dan kembali saya ingatkan, kalau kehendak Allah terjadi pada kita, akan ada kerajaan Allah di dalam kita masing-masing. Karena di dalam doa Bapa kami pun sangat jelas, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Maria menjadi teladan itu dan menyertai para murid, maka berarti pula Maria menyertai doa-doa kita. Asal kita berdoa memang untuk membuka hati. Kemarin saya sudah mengatakan, kita boleh minta, kita boleh mohon, tetapi mari kita berdoa juga seperti Maria. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sama seperti Yesus. Bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Itulah doa. Doa sejati para murid Kristus. Karena apa? Mari kita lihat di dalam bacaan kedua. Kita berdoa untuk membuka hati, juga untuk lebih memahami kehendak Tuhan. Tadi di dalam bacaan kedua dikatakan soal penderitaan yang harus kita tanggung. Di sini tadi dikatakan bahwa dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, Kristus telah menjadi jalan, dan salah satu jalan yang ditunjukkan Kristus, jalan yang paling penting adalah jalan salib. Dan kemarin juga sudah saya sedikit singgung bagaimana salib itu adalah bagian penting yang harus kita tanggung, penderitaan. Kita tidak mencari-carinya, sudah ada. Tidak berarti bahwa kita menikmati penderitaan itu, tetapi berusaha memahami sebagai kehendak Allah. Bisa enggak? Nah, untuk itu kita berdoa. Kalau berdoa itu hanya minta supaya dibebaskan dari penderitaan, kita belum sungguh menjadi orang Kristiani. Orang Kristiani adalah Tuhan memohon seperti ini, Tuhan, kalau boleh memang penderitaan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Maka kuatkanlah aku untuk menjalani penderitaan ini sebagai jalan kasih, sebagai jalan salib yang akan memberikan sukacita.
Ingat apa yang pernah saya katakan, bahwa kita sebagai manusia sering kacau, mencampur adukkan antara senang, gembira, dan bahagia. Yang dijanjikan Tuhan bukan kesenangan, di mana kita mendapatkan apa yang kita perlukan, mendapatkan apa yang kita inginkan, itu menyenangkan. Tetapi Tuhan menjanjikan sukacita penuh di dalam Tuhan. Sukacita di dalam batin kita, di dalam roh kita. Bahkan bukan hanya sekedar prestasi yang membuat kita bangga dan merasa eksis. Bukan. Itu boleh kita minta. Boleh. Tetapi kehendak Tuhanlah yang harusnya terjadi. Dan kehendak Tuhan itu adalah sukacita penuh, seperti tadi dikatakan. Jadi tidak ada sesuatu kontras yang atau perlawanan antara penderitaan dan sukacita. Orang sering bingung bagaimana orang bisa menderita tapi bersukacita, karena levelnya berbeda. Penderitaan yang kita alami biasanya adalah penderitaan yang pada level fisik dan batin. Sementara bahagia, sukacita penuh ada di dalam dimensi roh. Kita bisa saja sakit, kita tetap menderita, tetapi roh kita tetap tenang dan tetap bersukacita karena kita terbuka pada kehendak Allah. Karena kita memang mengerti tentang hal itu. Bukankah di dalam bacaan-bacaan yang pernah kita dengar, Santo Paulus juga pernah mengatakan, ketika kanak-kanak aku melihat secara kanak-kanak dan melihat samar-samar yang ada di depan. Karena kita memang masih kanak-kanak, perlu membutuhkan keterbukaan hati dengan berdoa supaya kita bisa melihat lebih jelas. Ditambah rahmat Tuhan yang adalah Roh Kudus yang membuat kita melihat lebih jelas lagi. Seperti dikatakan Santo Paulus, kita akan melihat muka dengan muka. Melihat dengan mata kepala sendiri. Akan ada kebahagiaan sejati kalau kita memang mengikuti Kristus. Itu yang ada di dalam bacaan kedua, dan memang juga dijanjikan di dalam Injil, di mana kita tahu bagaimana Yesus sungguh menjadi bagian penting di dalam hidup kita. Kita menjadi miliknya, dan kalau kita menjadi miliknya berarti milik Bapa. Sebelum sampai masuk pada bagian ketiga itu, perlulah saya berikan suatu ilustrasi kembali kepada apa yang tadi saya katakan sebagai pada waktu kanak-kanak aku melihat kanak-kanak, pada waktu dewasa aku pun akan melihat sebagai orang dewasa. Terutama di dalam membedakan antara yang menyenangkan, yang menggembirakan, dan membahagiakan. Mari kita lihat sebuah pengalaman yang pernah saya lihat sendiri di depan mata saya seperti ini. Suatu hari saya pergi dari Jakarta ke Jogja. Saya naik pesawat, dan di depan saya duduk keluarga muda. Seorang bapak yang masih muda, ibu yang masih muda dengan dua anaknya. Anak yang pertama berusia 2 tahun, dan yang kedua sudah 5 tahun. Karena sudah 2 tahun, tidak bisa dipangku. Dan memang sebaiknya tidak dipangku, lalu mereka harus duduk sendiri-sendiri dan harus memakai seat belt. Lihatlah apa yang terjadi. Anak kecil yang 2 tahun begitu diberi seat belt, marah-marah. Dia protes, dia nangis kemudian. Karena tidak mau, tidak nyaman pakai seat belt, tidak leluasa. Tapi anak yang berumur 5 tahun sudah tenang, sudah ngerti bahwa yang tidak nyaman itu demi kepentingan yang lebih besar. Nah, apa yang mau saya katakan? Demikian pula hidup kita. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang kita alami sehingga kita protes, sehingga kita marah, sehingga kita menangis dan menderita. Tetapi kalau kita mengerti, meskipun tetap tidak nyaman, meskipun tidak enak, meskipun sakit, tetapi kita bisa menahannya demi sesuatu yang lebih besar, yang lebih dalam.
Demikian juga dalam hidup rohani kita. Yang dikatakan penderitaan mungkin saja hanya sekedar penderitaan fisik. Kalau memang boleh berlalu, berlalulah. Tetapi kalau tidak, kita harus menyikapinya dengan lebih tepat. Karena bagaimanapun Yesus sendiri sudah memberikan teladan untuk itu. Dengan demikian, hubungan bacaan pertama dan kedua menjadi jelas. Mari kita pun berdoa seperti para murid berdoa, dan berdoa yang dilakukan oleh para murid juga seperti Maria, membuka hati kita supaya seluruh jalan-jalan yang kita alami, kita pahami, dan membawa ke sungguh-sungguh ke kebahagiaan. Bukan hanya sekedar menyenangkan, bukan hanya sekedar mengembirakan. Yang menyenangkan bersifat fisik dan sangat sementara, yang mengembirakan hanya bersifat batin, tetapi kebahagiaan jauh lebih dalam dan lebih bertahan lama daripada sekedar yang menyenangkan. Maka saudara, ketika tadi saya katakan mengikuti Yesus, itulah yang sebenarnya juga sungguh diharapkan oleh Yesus. Ketika Yesus berdoa agar kita sungguh-sungguh menjadi miliknya, dan di sini juga kita dipermuliakan oleh Bapa, tentunya supaya kita mengikuti jalannya juga. Tadi dikatakan di dalam Injil bahwa kita menjadi milik Yesus, dan karena kita milik Yesus, maka juga menjadi milik Allah Bapa. Tetapi mengapa didoakan? Bukan pertama-tama supaya Bapa menerima kita, tetapi sebenarnya juga supaya kita membuka hati pada Bapa. Kita tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga apa yang menjadi kehendak Bapa yang kita lakukan. Bukankah Yesus berkali-kali mengatakan hal itu? Bahkan kemarin di dalam bacaan Injil yang sama, kita tahu bahwa kita bisa memohon dan kita akan mendapatkan apa yang kita minta, asal Tuhan tinggal di dalam kita, firman tinggal di dalam hati kita, dan itu adalah kehendak Tuhan. Jadi yang terjadi adalah kehendak Tuhan, bukan keinginan kita. Sedikit abstrak, tetapi sebenarnya itulah inti iman kita, yaitu iman yang mengajak kita hidup di dalam kedalaman, hidup di dalam roh kita, bukan sekedar hidup karena keinginan-keinginan duniawi semata-mata. Maka memang saya jadi ingat bahwa memang agama pun bisa jatuh di dalam sekedar menjadi agama yang menyenangkan. Mengapa gereja Katolik tetap memakai spiritualitas salib? Juga dengan lagu-lagu yang dalam arti tertentu tidak dumyang-dumyang gitu ya. Itu karena mau berfokus pada hidup rohani. Bukan sekedar mengembirakan. Boleh lagu-lagu yang gembira, tetapi kita tidak boleh berhenti di sana. Kita juga tidak mau masuk kepada perkara-perkara dunia, kejayaan politik, kejayaan ekonomi. Dulu kita pernah tergoda untuk itu. Mau menjadi negara Katolik, mau menjadi gereja yang kaya raya. Ingat semboyan Gold Gospel Glorious yang dilakukan para pedagang dan misionaris pada zaman-zaman abad pertengahan. Gereja dulu pernah tergoda untuk hanya sekedar mencari yang menyenangkan. Bahkan juga mungkin mengembirakan. Lupa bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika mengikuti Kristus. Demikian pula, kalau gereja sudah mulai makin menyadari esensinya, demikian pula kita. Jangan sampai kita beragama hanya supaya kita menjadi kaya, hanya supaya kita sehat, hanya supaya kita dianggap waras oleh orang-orang sekitar kita. Tapi mari kita beragama sampai kepada perjumpaan dengan Tuhan, karena kita memang menyadari milik Yesus, milik Allah Bapa. Dan di sanalah kita mengikuti jalan-jalannya.
Dan kalau kita mengikuti jalan-jalannya, bukan hanya sekedar sebagai pahala, tapi itulah yang memang diberikan Bapa kepada kita. Karena pahala adalah seolah-olah kita melakukan sesuatu lalu dapat hadiah. Tidak. Apa yang kita lakukan adalah bagian membuka hati, karena tawaran kebahagiaan itu sungguh nyata dari Allah, tetapi karena Tuhan menghormati kebebasan kita, kitalah yang diminta membuka hati. Tuhan tidak mendobrak hati kita, tidak membongkar dari luar, tapi kita sendiri yang harus membongkarnya dari dalam. Karena kalau Tuhan membongkar dari luar, itu berarti kita hanya dianggap robot, bukan manusia. Dan berarti Tuhan tidak mencintai kita karena memaksa kita. Tidak mencintai kita sebagai manusia, hanya sebagai robot. Kita syukuri kebebasan itu. Kita syukuri bagaimana Allah telah menawarkan keselamatan, menawarkan kebahagiaan, tetapi mari kita buka hati kita seperti para murid, termasuk membuka hati terhadap kehendak Allah yang kadang-kadang tidak bisa dipahami, atau bahkan sering tidak bisa dipahami, apalagi yang tidak menyenangkan, apalagi penderitaan. Karena kebahagiaan sejati ada di balik sana semua. Yang dijanjikan Allah, dijanjikan Yesus, dan kita doakan setiap hari. Jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Dengan sikap itu saya kira kita pun menjalani panggilan kita menjadi berkat bagi keluarga, sesama, dan dunia. Mari kita usahakan dengan doa yang benar, dengan sikap yang benar, dengan perilaku dan kata-kata yang benar. Tuhan memberkati. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudara terkasih, sampailah kita pada hari ini, pada sesi yang terakhir dari pendalaman kita akan ensiklik Laudato Si, sebuah ensiklik tentang lingkungan hidup dan ajakan dari Bapak Paus Fransiskus kepada kita supaya sungguh-sungguh peduli pada lingkungan hidup. Ensiklik yang ditulis 5 tahun yang lalu, kita dalami karena memang Bapak Paus mengajak kita supaya kita bukan hanya memahaminya, tetapi juga mewujudkannya, sehingga dunia menjadi lebih baik untuk kita, untuk semuanya saja, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Saya kira ajakan itu sangat wajar, karena kita pun sadar bahwa setiap orang itu pelupa, termasuk kita. Sehingga yang ditulis begitu bagus, itu memang dapat kita resapkan dan kita wujudkan. Karena memang kalau hanya sekedar menjadi dokumen, tentu saja hanya akan menjadi hiasan dari perpustakaan atau museum. Tetapi Bapak Paus berharap bahwa kita sebagai orang Katolik benar-benar mengamalkan ajaran Tuhan di dalam kepedulian kita pada lingkungan hidup. Karena sebenarnya hal ini adalah hal yang esensial sekali atau menjadi sangat inti di dalam hidup beriman kita untuk peduli pada lingkungan hidup. Suatu hal yang mungkin selama ini kadang-kadang hanya dianggap sebagai tempelan saja, atau hanya sekedar karena kita mau mengikuti gerak masyarakat. Tidak. Bapak Paus mengajak kita melihat bahwa kepedulian pada lingkungan hidup adalah bagian penting dari iman kita. Maka pada sesi terakhir ini saya pun hanya akan membuat sari atau inti, ringkasan dari ringkasan atas ensiklik Laudato Si ini di dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya mengandaikan ya kurang lebih setiap babnya akan dirangkum dalam 3-4 menit, begitulah. Maka tanpa harus lebih berpanjang-panjang lagi, mari kita lihat bagaimana hari pertama saya mengajak melihat latar belakang dari ensiklik Laudato Si ini. Salah satu
latar belakang paling penting secara implisit tampak dari nama yang diambil oleh Paus kita, Fransiskus. Fransiskus yang diambil adalah Fransiskus Assisi, yang di dalam tradisi kita dijadikan santo pelindung dari lingkungan hidup. Karena memang beliaulah yang sangat eksplisit peduli pada seluruh alam raya ini. Karena di dalam doa yang terkenal, Kita Sang Surya, disebutkan bahwa semuanya saudara. Dan kata pertama dari doa itu adalah Laudato Si, terpujilah Engkau, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Laudato Si mi Signore. Dan memang kata itu yang kemudian diambil di dalam ensiklik ini. Maka dengan kata lain, spirit bahwa semuanya bersaudara menjadi kacamata pandang kita, tapi sekaligus juga menjadi sarana kita untuk semakin mewujudkannya itu di dalam iman kita. Hari pertama, saya mengajak melihat latar belakangnya. Maka pada hari kedua, kita mendalami bab pertama. Dan jangan lupa bahwa Bapak Paus memakai metode yang klasik ada di dalam tradisi gerakan sosial di Gereja Katolik dengan metode yang sangat sederhana, yaitu See, Judge, Act. Melihat, menimbang perkaranya, dan kemudian bertindak. Melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi, menimbang, menganalisis secara ilmiah, tapi juga menimbangnya secara iman, dan dari sana diambil kesimpulan, lalu kita bertindak. Sehingga tindakannya tidak asal-asalan, tapi terarah. Nah, pola itulah yang tampak dari bab ke bab. Bab pertama, kita diajak melihat kenyataan di atas bumi ini, yang pada dasarnya ternyata begitu banyak kehancuran, begitu banyak kerusakan. Bahkan beberapa ahli mulai menyebut ada yang namanya ekosida atau ecocide, yaitu pembunuhan, pemusnahan dari lingkungan hidup. Seperti juga ada namanya genocide atau genosida, pembunuhan atas suatu ras tertentu, genosida. Maka ini ekosida. Karena memang dilakukan secara sistematis. Bapak Paus melihat itu di dalam permenungannya, di dalam analisisnya. Dan dalam bab pertama ditunjukkan bagaimana segala macam kerusakan itu ada di seluruh lini kehidupan. Sudah saya jelaskan pada hari pertama bagaimana kehancuran, bahkan dalam arti tertentu pemusnahan itu sangat tampak di dalam seluruh krisis terkait dengan pemanasan global dan perubahan iklim. Kita tahu Bapak Paus di dalam salah satu tanggapannya terkait dengan pandemi corona ini, secara intuitif beliau mengatakan, bukan tidak mungkin seluruh pandemi corona ini adalah respons alam terhadap segala macam yang pernah kita lakukan. Respons itu bukan sekedar balasan, tetapi bagaimana alam ini bereaksi. Bukan hukuman, tetapi seluruh upaya supaya ada keseimbangan-keseimbangan baru. Dan itu berarti apa yang kita lakukan pada dasarnya tanda petik melukai bumi, merusak, menghancurkan, atau bahkan memusnahkan seperti tadi saya katakan. Pemanasan global dan perubahan iklim bersifat global, bersifat universal. Seluruh bumi mengalaminya. Dan kita perlu memberikan perhatian yang sangat khusus. Tetapi tidak berarti bahwa kita tidak memperhatikan yang lokal. Karena yang lokal pun sangat banyak. Beliau
secara lebih fokus menyebut segala macam kerusakan air, keanekaragaman hayati yang musnah. Tapi itu berarti bahwa bukan hanya lingkungan hidup yang rusak, karena yang menjadi korban juga adalah orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang terlantar, yang makin miskin, makin menderita. Jadi ada keterkaitan, karena memang sekali lagi kata keterkaitan menjadi kata penting di dalam seluruh analisis terkait dengan lingkungan hidup. Bukan hanya keterkaitan atau keterhubungan, tetapi kesaling tergantungan. Nanti akan kita lihat. Tetapi kembali pada bab pertama ini kita diingatkan akan segala macam kehancuran dan kerusakan yang terjadi. Pada bab kedua, kita mulai melihat dari kacamata iman, sebenarnya apa sih kehendak Tuhan pada kita? Apa sih yang diajarkan oleh Tuhan tentang alam ini? Di dalam tradisi kita pernah melupakan bahwa alam ini sungguh adalah alam yang harus kita hidupi, bukan hanya kita kuasai. Saya teringat pada seorang ahli yang namanya Lynn White, yang pada tahun 69 menulis di dalam sebuah jurnal yang tanda petik menyalahkan tafsiran di dalam tradisi Kristiani yang menafsirkan kitab Kejadian, kuasailah bumi sebagai kekuasaan, sebagai eksploitasi, hanya untuk kepentingan manusia. Sehingga bumi hancur, bumi rusak. Kritiknya pedas, tapi di lain pihak membuat kita pun terperangah. Jangan-jangan memang begitu. Dan itulah yang mau coba dikoreksi juga, tafsiran-tafsiran yang sepihak, tafsiran-tafsiran yang hanya mementingkan manusia. Karena ternyata kalau kita lihat, seluruh ciptaan itu mempunyai nilai pada dirinya sendiri, nilai intrinsik, di mana kita harus saling menghidupi. Seperti tadi saya katakan, bukan hanya manusia yang dihidupi oleh ciptaan yang lain, tapi manusia pun harus menghidupi mereka. Ada kesalingan yang harus dipertahankan, dan di dalam bab 2 ini, baik tradisi teologi penciptaan yang mendasarkan pada kitab Kejadian bahwa seluruh ciptaan ini baik adanya dan manusia sungguh amat baik. Juga di dalam tradisi nabi-nabi, Mazmur, di mana semua bunga, gunung, sungai diajak memuji Tuhan, itu berarti bahwa setiap hal ciptaan Tuhan mempunyai nilai. Yesus pun mengajarkan, meskipun kadang-kadang tidak kita tangkap, sebenarnya sangat jelas bahwa Yesus mengajarkan Allah sebagai Bapa. Kalau Allah adalah Bapa, semua ciptaan yang adalah ciptaannya, ya tentu saja bersaudara. Sesederhana itu sebenarnya, meskipun tentu saja itu digambarkan lebih dalam di dalam bab 2. Tetapi intinya adalah pada bab 2 kita mencoba merefleksikan apakah kehancuran alam, kehancuran bumi, baik yang langsung maupun tidak langsung. Yang langsung menjadi bahkan seperti tadi ekosida, itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Pasti tidak. Bab 2 mengatakan bagaimana Tuhan menghendaki bumi ini hidup. Bumi adalah rumah bersama, bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk dan ciptaannya. Nah, mengapa rusak? Pada bab keempat, ternyata kita harus berefleksi terhadap hidup kita yang terlalu memusatkan kehidupan ini pada manusia. Itu yang disebut antroposentrisme. Antroposentrisme meletakkan manusia sebagai puncak, sementara yang lain hanya sekedar alat. Tetapi kalau diperhatikan, manusia adalah juga bagian dari seluruh kehidupan ini. Ada yang mengatakan bahwa manusia yang menempatkan diri sebagai puncak, lalu yang lain sebagai alat, itu
bukan sekedar antroposentrisme, tapi ekologi. Sementara yang manusia menjadi bagian dari seluruh ciptaan adalah ekologi. Tentu saja sebagai sebuah istilah lebih membantu kita untuk menyadari bagaimana yang namanya antroposentrisme atau pemusatan diri pada manusia seluruh kehidupan ini menjadi akar dari segala macam kerusakan. Dan beliau dengan sangat kritis pula bahwa manifestasi atau perwujudan dari antroposentrisme dan ego manusia ini akan tampak terutama di dalam seluruh ide-ide atau gagasan ideologi terkait dengan teknologi dan teknokrasi, yang antara lain tentunya tampak di dalam segala macam praktek bisnis, praktek perdagangan, entah yang namanya kapitalisme atau bahkan neoliberalisme. Tapi beliau tidak sangat eksplisit menyebutkan, tetapi sangat jelas sebenarnya bagi saya, seluruh gerak ini dikuasai oleh kelompok tertentu dengan maksud tertentu demi kepentingannya, dan yang lain hanya dikebawakan sebagai sarana. Itulah egoisme, itulah antroposentrisme. Dan tentunya kita perlu membongkarnya juga di dalam diri kita, meskipun mungkin secara tidak langsung kita tidak menjadi bagian dari sana. Tetapi kalau misalnya kita refleksikan lebih jauh, segala macam pengaruh gagasan-gagasan kemajuan yang salah tadi, terlalu materialistis, juga pada kita, itulah yang merusak alam. Kembali, pada bab 3, kita diajak untuk menimbang diri kita. Maka menimbang itu menjadi bukan hanya dari sisi iman, tapi juga dari sisi ilmiah, baik sosiologi maupun antropologi dan segala macam. Disitulah Paus melihat kalau kita itu sungguh-sungguh sebagai sesama ciptaan dan manusia itu adalah bagian dari seluruh ciptaan, seharusnya ada yang namanya ekologi integral. Itu yang dikatakan di dalam bab keempat. Ekologi integral adalah ketika yang namanya integral, kesatuan itu bukan hanya hubungan antara manusia, binatang, dan tanaman, tapi seluruh sistem yang ada di atas bumi ini, sistem kemasyarakatan kita. Ekonomi, politik, budaya, bahkan juga hidup sehari-hari, termasuk keluarga, itu adalah kesatuan yang integral, yang harus memperhatikan yang satu bagi yang lain. Mengapa ini ditegaskan? Karena kenyataannya ketika ada di dalam kehidupan dinamika masyarakat, masing-masing kadang-kadang berdiri sendiri dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Lalu banyak sekali kerusakan, kehancuran. Nah, kesatuan itulah yang kemudian menjadi sangat terkait dengan apa yang namanya kesejahteraan sosial, kesejahteraan bersama, kesejahteraan umum, yang memang sungguh perlu diperhatikan bersama-sama. Kesejahteraan umum adalah situasi di mana seluruh masyarakat bersama seluruh anggota-anggotanya juga bisa hidup dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup dengan baik, dengan segala macam kapasitas dan kemungkinan-kemungkinannya. Merata. Merata tidak berarti bahwa semua sama rata, tidak. Tetapi setidak-tidaknya tidak ada ketimpangan yang terlalu tajam. Tapi sekaligus sarana-prasarana tersedia dengan baik. Seperti itu kemarin saya katakan terkait dengan yang namanya keadilan sosial. Itu bab 4. Jadi kembali supaya menjadi lebih jelas, kita melihat segala macam kerusakan, terus ditimbang. Ada apa ini? Apakah sesuai dengan iman? Ternyata tidak. Loh, kenapa tidak? Maka kita merefleksikan, oh ya, ternyata manusia yang salah. Dan manusia itu salahnya bukan hanya memusatkan diri sendiri, tapi tadi memisah-misahkan dimensi-dimensi kehidupan sosial terpisah-pisah, padahal seharusnya integral, seharusnya satu. Jadi dimensi menimbang sudah
ada di dalam bab 2, 3, dan 4. Maka bab 5 dan bab 6 adalah bertindak, see, judge, dan act. Bab kelima, kita diajak bertindak secara struktural. Apa artinya struktural? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup di dalam masyarakat baik lokal, nasional, maupun global. Maka, sebelum kita juga memperhatikan perubahan pada diri sendiri, kita diajak saling berdialog. Kita menyadari dosa kita menyadari kesalahan kita, maka kita diajak bertobat. Dan salah satu pertobatan adalah pertobatan komunal dan struktural. Dialog masyarakat internasional, dialog antar negara, dialog antar gerakan, termasuk agama-agama. Nah, agama-agama menjadi penting karena memberikan perspektif atau cakrawala dan nilai yang berbeda dari kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi. Agama memberikan sesuatu yang lebih dalam. Maka seharusnya dialog itu adalah ya tadi dialog antar negara, dialog antar gerakan, dialog antar sektor, dan melibatkan agama serta ilmu pengetahuan. Sehingga memang apa yang menjadi gerak kita adalah gerak bersama yang sungguh-sungguh bisa berdampak. Nah, pada bab terakhir, tindakan itu dilakukan secara personal, secara pribadi, di dalam perubahan gaya hidup kita, di dalam perubahan sikap dan perilaku-perilaku kita. Pertobatan ekologis tidak hanya di dalam kesadaran batin, tetapi juga di dalam perwujudan tangan dan kaki kita. Karena bagaimanapun sebenarnya kalau kita memperhatikan sungguh-sungguh seluruh gerak kita, perilaku kita seharusnya mencerminkan iman kita. Maka beliau tidak lupa mengatakan pentingnya kita mendalami iman kita, pendidikan spiritualitas itu, supaya gerak kita menjadi bukan hanya sekedar menjadi gerak yang teknis, tapi sungguh-sungguh didasari oleh iman, sungguh-sungguh bercakrawala rohani. Dan dengan demikian kehendak Tuhanlah yang kita jalani, bukan sekedar analisis teknis belaka. Landasan spiritual itu beliau sampaikan juga di dalam bab 6, karena Allah Tritunggal memang meresap di dalam seluruh ciptaan dan kita menghormatinya. Bunda Maria menyertai doa kita, Santo Yosef demikian juga, dan kita dengan perhatian pada seluruh alam raya pun dijanjikan nanti di dalam kemuliaan kebangkitan. Agak abstrak, tapi ringkasan itu mau mengatakan sangat sederhana sebenarnya. Seluruh tindakan kita seharusnya diberi jiwa dan dijiwai oleh spiritualitas yang dalam, yaitu iman kita akan Allah Bapa yang hadir di dalam seluruh ciptaan. Maka sebenarnya rangkaian tindakan didasari oleh analisis yang tepat dan spiritualitas yang tepat. Nah, kemarin saya mengajak merefleksikan apa yang telah kita lakukan. Secara kronologi sedikit saya ajak melihat gerakan-gerakan kita, baik yang global, yang nasional maupun yang lokal, dan terlebih yang ada di Jakarta. Saya mengajak merefleksikannya, sejauh mana itu sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Paus Fransiskus di dalam ensiklik Laudato Si ini. Dan tampaknya sesuai, tampaknya sejalan, meskipun satu hal lagi yang tidak boleh kita lupakan di dalam ajakan yang pada bab ke-6 tadi. Mari kita dalami lagi dan lagi iman kita, supaya apa yang kita lakukan, gerakan-gerakan bersama kita, sungguh dijiwai oleh penghayatan yang sejati
sebagai orang Kristiani. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti gerakan-gerakan yang ada di dalam masyarakat, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan hanya karena kita terganggu dengan kerusakan alam, tetapi memang sungguh sebagai perwujudan iman kita. Itulah yang kita coba refleksikan di dalam tanda petik studi atau perbincangan kita tentang ensiklik Laudato Si ini. Kita berharap bahwa pendalaman ini membuat kita makin sadar bahwa iman itu sungguh-sungguh juga meresapi kepedulian kita kepada lingkungan hidup kita. Bukan hanya pada sesama, bukan hanya pada Tuhan, tapi pada hal-hal yang kecil di sekitar kita. Dan karena itu pun kita diajak, dipanggil melakukan hal-hal yang kecil, sederhana, supaya iman kita mewujud. Dan itu salah satunya di dalam tindakan kita yang diwarnai dengan kepedulian lingkungan hidup. Terakhir, saya mengutip sebuah kalimat yang sering dikatakan sebagai kata-kata dari Bunda Teresa, yaitu lakukanlah hal-hal yang biasa secara luar biasa, bukan hanya sekedar mencari yang luar biasa. Apa artinya melakukan hal-hal yang biasa secara luar biasa? Yaitu melakukan tindakan-tindakan sederhana, tindakan-tindakan yang tampaknya remeh-temeh, tetapi dengan sikap iman yang tepat, dijiwai oleh penghayatan rohani yang seperti diajarkan oleh Bapak Paus Fransiskus. Maka apa yang kita lakukan tampak sederhana, tampak remeh-temeh itu akan sungguh menjadi tindakan dan gerakan yang luar biasa. Kalau memang juga sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Tuhan sebagai wujud iman kita, apalagi kalau kita kerjakan bersama-sama. Mari kita melanjutkan spirit dan semangat itu, supaya Laudato Si tidak hanya sekedar menjadi hiasan perpustakaan, apalagi hiasan museum, tapi sungguh menggema di dalam jiwa kita, budi kita, hati kita, dan tentunya tangan dan kaki kita. Mari kita menjadi berkat bagi sesama, bagi dunia, bagi alam, bagi tanaman, bagi binatang, dan tentunya juga bagi tanah, air, dan udara. Tuhan memberkati, dan selesailah studi kita bersama tentang ensiklik Laudato Si di dalam 9 sesi ini. Saudara terkasih, mari kita akhiri perjumpaan kita dengan berdoa dan kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami syukuri bimbingan-Mu di dalam hidup kami, terutama juga melalui para gembala kami. Hari-hari ini kami merenungi kehendak-Mu, bimbingan-Mu melalui ensiklik Laudato Si yang tentunya kami percaya ditulis oleh gembala kami Paus Fransiskus berkat bimbingan-Mu. Maka semoga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan dapat sungguh-sungguh menggerakkan tangan dan kaki kami, sehingga hidup kami sungguh menjadi berkat, bukan hanya bagi keluarga, bukan hanya bagi sesama manusia, tapi juga bagi seluruh makhluk dan seluruh ciptaan-Mu, sehingga kami dapat bersatu di dalam kemuliaan abadi kelak, di dalam kebangkitan mulia di surga. Maka kami pun mohon berkat-Mu supaya kami semakin kuat, semakin ingat, dan terus-menerus menjadi berkat bagi dunia itu. Tuhan sertamu, dan sertamu juga, semoga seluruh upaya kita menjadi berkat bagi sahabat, kerabat, dan masyarakat, serta seluruh dunia makhluk ciptaan Tuhan, senantiasa disertai dan dikuatkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan dengan ini perjumpaan kita sudah selesai. Amin. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.
Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Datang pada Tuhan dengan bernyanyi, tiup dengan merdu bunyi sangkakala, bersorak baginya hai seluruh bumi, berbaktilah dengan sukaria. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Bangunlah betangnya di hutan rimba, tanam pohon-pohon daunnya mereka. Ada pada Tuhan bernyanyi gembira, sadarilah Tuhan itu Allah. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Cemara menjulang tinggi pohonnya, dahan telah patah gugurlah daunnya. Cinta kasih Tuhan kekal selamanya, setianya tetap selamanya. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Kami menyanyi lagunya asli,